wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 40, baris keempat dari bawah ke atas. Maka berkata Allamah yang paling alim, yaitu Syekh Ramli, ya kan? Sebelumnya lagi, maka teringat ia akan dirinya makmum. Nah, itu dari situ. Artinya si makmum ini menyesuaikan dulu dengan imam. Maksudnya seperti imam misalnya Bapak Ibu rukuk, kita ini datang langsung aja kita takbiratul ihram, jangan menunggu imam itu iktidal, imam itu sujud, duduk antara dua sujud lalu berdiri lagi baru angkat takbir. Jangan, karena kita ini sudah di tempat ibadah, cepat-cepat masuk kepada ibadah walaupun belum dihitung rakaat. Imam dalam keadaan sujud langsung angkat takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Itu sudah ibadah walaupun belum dihitung rakaat kita. Artinya gini Bapak Ibu, ada orang Pak Ibu meninggal dunia itu hendak beribadah tapi belum beribadah, meninggal dunia. Dia sudah dapat niat ingin mengerjakan ibadah. Ada Bapak Ibu berjoget di panggung, jangan tahu pada meninggal di panggung pada jadi berjoget, karena meninggal itu tidak diberitahu. Siapa yang tahu meninggal? Nggak ada yang tahunya. Nah, apabila kita masuk ke masjid, cepat kita masuk di ibadah mereka walaupun belum dihitung rakaat kita. Imam dalam keadaan iktidal langsung angkat takbir sampai menuju sujud, orang terus kita menuju sujud walaupun belum rakaat kita, karena kita masuk di ketika mereka iktidal. Artinya belum dapat rakaat bagi kita, tapi sudah berniat ibadah, karena kita masuk di ibadah orang sudah. Imam dalam keadaan sujud sama makmum yang lain, angkat takbir langsung sujud, Allah langsung turun menuju sujud. Jangan menunggu mereka berdiri. Imam duduk antara dua sujud, kita baru datang ke masjid musala, langsung takbir Allah Akbar, langsung duduk antara dua sujud walaupun belum dihitung rakaat kita. Dalam keadaan apapun imam langsung masuk ke pekerjaan mereka walaupun belum dihitung rakaat kita. Itu kesimpulannya. Nah, banyak beda-beda menunggu orang berdiri baru mengangkat takbir. Tentulah umur sampai waktu menunggu orang berdiri baru kita mengangkat takbir. Nah, ini Pak, penting sekali. Jangan disia-siakan kesempatan ibadah itu ada. Karena apabila kita takbiratul ihram, kita masuk di ibadah sudah. Kalau kita belum takbiratul ihram, belum ibadah, walaupun kita niat ibadah, tapi belum masuk kepada pekerjaan ibadah. Sayangi umur, sayangi waktu. Nah, ini masalahnya. Maka tiada ia berdiri daripada sujud melainkan adalah imamnya telah rukuk. Dia belum berdiri lagi dari sujud, imamnya rukuk. Gimana ini? Nah, kalau seperti ini yang terlambat datang, maka dia itu Bapak Ibu langsung aja, misalnya dia itu ini kan imamnya telah rukuk, imam rukuk, kita ini berdiri daripada sujud, imam rukuk. Kalau dia itu Pak Ibu menyelesaikan
baca tasawuf awal menurut Imam Nawawi boleh 3 rukun yang panjang terlambat, tapi Ibnu Hajar tidak boleh, dia dihukumkan nambah. Nah ini masalahnya, perbedaan ulama ini kita pelajari supaya kita jangan mencari yang ringan sesuai kehendak kita. Ini kesalahannya itu. Atau hampir hendak rukuk, contohnya imam lakum dinukum waliyadin, misal kita datang terlambat lalu kita terbetul sempat kita rukuk sama imam, tidak menambah rakaat walaupun tidak sempat baca Fatihah, karena Fatihah itu ditanggung imam. Ingat, terlambat datang. Tapi kalau imam hampir rukuk, kita misalnya menyelesaikan bacaan tasawuf awal, hampir rukuk, imam berdiri, kita tetap kita menyelesaikan Fatihah. Menurut Imam Ramli boleh 3 rukun yang panjang. Menurut Ibnu Hajar kalau nggak sempat baca Fatihah dia nambah karena Fatihahnya tidak ditanggung imam. Sebab apa? Mengutamakan yang sunat yaitu tahiyat awal, akhirnya ketinggalan Fatihah. Nah kita banyak cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Hajar. Maka berkata Allamah yang alim, yang bersangat alim, Syekh Ramli, ia seperti orang muafir. Nah, di sini ini kesimpulan dari seluruh yang kita kaji sebelumnya. Kalau Imam Ramli masih dihukumkan muafir, artinya dia masih diberi kesempatan menyelesaikan Fatihah, boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang, rukun sujud pertama sama sujud kedua. Nah, untung kalau Ibu mau ngaji kayak gini lah, untung baik-baik. Kita nih mau ngaji yang seperti ini. Hukumnya, nah artinya dia boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu kurang rukuk, dia teruskan baca Fatihah. Orang duduk antara sujud pertama, teruskan baca Fatihah. Kemudian duduk antara 2 sujud, di situ mengancam sempat enggak menyelesaikan Fatihah. Sebab apabila sujud kedua itu akan memasuki rukun yang keempat. Apakah berdiri betul? Apakah dia tasawuf akhir? Sebelum dia berdiri betul atau sebelum imam sama makmum ini tasawuf akhir selesai, enggak kita baca. Kalau tidak selesai, cepat putus Fatihah, kejar. Menurut Imam Ibnu Hajar. Nah ini yang terlambat. Tapi bagi Imam Ramli lah, ini Imam Ramli nih, kita ke Imam Ramli dulu. Kalau Imam Ramli boleh 3 rukun yang panjang ketinggalan. Tapi kalau Ibnu Hajar tidak ada kebolehan, tidak ada keringanan, dia hukum sudah masuk. Nah ini masalahnya. Dan kata Allamah yang sangat alim, Syekh Ibnu Hajar, coba Bapak Ibu, Imam Ramli itu madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar madzhab Syafi'i. Di dalam madzhab Syafi'inya banyak ulama berpendapat, tetapi biar ingat baik-baik di kajian kita ini lah, cara mengikut di antara perbedaan pendapat itu pun ada aturan dulu. Ada aturan dulu, Ibu. Nah, lalu yang mengatur ini ulama-ulama ahli fikih sedunia ini. Idza ikhtalafa baina Ibnu Hajar wa Ramli qudima Ibnu Hajar. Wa idza ikhtalafa baina Nawawi wa Rafi qudima Nawawi. Itu rumus
di dalam memahami perbedaan pendapat ulama di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i banyak perbedaan pendapat kalau bidang fikih. Apalagi maaf membawa umat ke mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ahli kan? Mazhab Syafi'i jadi ribet, memahami fikihnya ribet betul. Asal pian jerun bujur-bujur pelajari fikih. Kalau pian bujur-bujur mau pelajari fikih, pian akan bahasa kita tuh mengakui, memahami, menyadari sulitnya memahami fikih. 3 tahun kurang dari salam telah mendalami fikih, namanya Mahat Ali. Itu pun bagi guru-guru yang ahli-ahli yang peninggalan sudah. Guru Syukur, Guru Hatim, Guru Nur Asyikir. Guru Hatim itu diakui Guru Syukri. Guru Hatim itu dinaik ahli fikih. Didikannya abadnya Guru Saban Jalil. Guru Wildan itu mendalami membidangi Al-Quran. Guru Sabdin itu khadam, bahadam, mengabdi orang sekumpul. Anaknya Guru Salman Jalil itu alim-alim semua. Guru Sufyan, kakaknya Guru Hatim meninggal di Mekah. Top semua. Minta pendapat ulun Guru Hatim itu ahli di bidang fikih. Ngaji ke situ, fikihnya mantap. Coba Bapak Ibu. Guru Nur Asyikir itu kawannya Guru Hatim, ahli di bidang paratik. Meninggal ada orang daerah Sungai Lulut, Banjarmasin. Tuan guru Sidin itu di Sungai Lulut, dia punya paguruan ulun Pak Ibu. Kiai Nur Asyikir mengajar di Mahat Ali. Setrok tahu gak sih itu? Nama ajar para ibu Mahat Ali itu ada yang sanggupnya. Lalu takawanan Banjarmasin mengaji menemui kasih ke rumah guru dalam keadaan setrok atau mengajar. Mulut Sidin masih bisa menjelaskan ilmu. Awak Sidin setrok, mulut Sidin tidak setrok. Tahulah Sidin menyampaikan ilmu. Meninggal sudah. Coba guru-guru, ya Allah. Guru Kiai Abdul Syukur ahli fikih, ahli paraid, ahli semuanya. Sidin itu murid kesayangannya Guru Syarif Arif. Meninggal dia Pak Ibu. Coba ada sembarangan memahami fikih ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama di bidang fikih, mazhab Syafi'i berat. Apalagi karena ada nasaullah misalnya di mana pendapat itu ada as-sah, ada sahih, ada muhtamad, ada fihil aqwal, fihil khilaful aula. Itu istilah dalam ilmu fikih. Masyarakat ini Pak Ibu jangan dibingungkan, harus dijelaskan, jangan dibingungkan. Ulun dipesani guru-guru jangan mengajarkan ke masyarakat beda pendapat ulama, bingung dan masyarakat. Makanya jauh ulun apabila zakat fitrah pakai duit kada sok, selesai. Rumit pemahamnya, mungkin paham pada ulun bersyukur ulun. 3 bulan membahas masalah yang kau aja, sudah ulun bedah kitabnya. Nangkai bahari aja ulun, ulama bahari aja. Dan bawa duit tukar beras. Guru nang anom ini sorong sintak aja kada boleh. Itu hanya hidup guru. Yang nang Tuhan waktu dia nunggu duit bahari ke masjid ini. Mukar beres lah. Berarti ulama bahari salah lah sorong sintak tuh. Bapak Ibu,
Wah ini mah kadang memuliakan seorang cinta. Wah ini kadang memuliakan berjual beli di masjid. Jar ulun orang membuat duit itu hendak berzakat fitrah karena ada sapak duit nukar beres dulu, bukan berjualan di masjid. Maka ada duit itu berjualan iwak di masjid, berjualan bayam di masjid. Itu terpaksa dulu berjualan darurat namanya al-darurat itu tubihul mawzurat musyawarah fikih. Maka ada boleh itu jadi boleh karena urusan jual beli itu urusan mensahkan orang berzakat. Bukan berjual bayam haram di masjid karena ada hubungannya dengan berzakat untuk itu sayur. Namun ada orang-orang jual bayam di masjid haram jadi boleh. Wajah ini kena membingungkan terus orang hari itu dikira orang ini salah terus. Nah ini jangan percaya firman kata itu. Allah sudah beda kitabnya. Nah kembali kita lagi Pak Ibu lah. Akhirnya kita tuh meragukan ulama bahari. Akhirnya di Martapura itu nama Pak Ibu. Ada orang berzakat fitrah pakai duit sampai kamu tak lagi jadi orang berzakat fitrah pakai duit. Pakai beres orang berzakat fitrah. Menghandap pakai duit, oke. Ayo kita pelajari mazhab lain. Larang pakai beres apa duit itu larang mahal. Nah ini, tapi bubuhan kita ini malas membahas itu. Malas. Nah justru malas itu akhirnya masyarakat bingung. Guru Udin itu juga kadang memuliakan zakat fitrah pakai duit kan. Guru nama itu boleh. Kami bingung, dia nggak bingung. Guru gede. Nah, hati-hatilah. Ada Pak Aiboy. Ini pentingnya. Orang itu nikah, abahnya di penjara, abahnya di penjara. Ini ada di hubungan kepolisian, ada. Nah, hubungan Pak Suri itu ada, ada kan. Apa namanya itu? Jarak ulun, Pak walinya keluarkan dari penjara apa baik? Minta izin dong ke kepala lapas. Ada yang mau apa? Jadi wali nikah itu diwakil dia apa? Dipindah ada boleh. Pemerintah kita ini bijaksana aja urusan itu. Orang tahu ya, karena abahnya di penjara, jar ulun bisa izin dari kepala lapas untuk mewalikan anaknya untuk nikah. Bisa aja jar ulun. Jangan ada aja guru yang membolehkan aja pindah aja ke kainya. Pindah ke kai itu jadi ulun kalau abahnya meninggal, ini abahnya hidup. Ayo, ini nang berat nih. Ada lagi ulun harus ngomong. Ada lambang aku kan pintu polisian kan. Kawat aja lah, bisa kan? Anak kawat jangan berpindah wali, urus seperti itu. Anak kawat ada aja guru nama kelihatan ya, karena abahnya kan di penjara. Nah, sini, ulun telepon baik, bisa guru. Nah, ngomong ulun baik. Anu berapa nomor kepala lapasnya, ulun berpanggil aja bro. Mungkin kemudian jadi ada ulun dulu pernah ulun ceramah bisa juga kalau lapas. Nah, salahnya maaf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya guru Din, Pak. Oh iya guru. Ada apa? Nama bapak saya kan ini masih di kanan kan? Ya guru. Bisa ya Pak dikeluarkan sementara untuk mewalikan anaknya ini dalam prosedur pernikahan, tapi permasalahan kendalanya diwali. Bisa bu.
mobil masyarakatnya nggak boleh capek di bawah bergetar oleh gue bisa aja. Nah akhirnya sampai ulun ceramah ke lapas tuh distempel tuh ya tuh ini pengalaman nih ulun ke penjara ceramah kan ada bekas tahanan dari ulun distempel kan deh. Ada tuh di lapas di Marakin tuh ini biasa di situ. Nah, stempel tangan ulun itu waktu ceramah ke sana stempel masuknya pian tahu ada emang pintu mengenal tapi di pintunya pintu masuk pintunya tuh pakai nama besi pintu paling sini pintunya guru di masuk gurunya masuk juga ngomong dulu ayo keluar baik tapi dijaga pakai ini loh pakai ini tunggu sebentar karena ini wilayah Martapura dekat aja dapat kemudian ke belakang jangan di depan banyak orang kayaknya buahnya nah peralahan buahnya napa aja bergolongin nah ya belakang karena kita ke belakang anaknya dikamarkan bawa bapaknya itu ke dalam kamar langsung bawa dia penyerahan buat dia coba Bapak Ibu apa yang sulit mudah Bapak Ibu ternyata. Nah lalu yang aturakan ulun mewakilkan kepada pian untuk menikahkan anak ulun bernama si Anu binti ulun ya terima selesai. Nah kata semuanya yang membawa itu guru waktunya sudah habis ya selesai pulang sama ada nikah so katanya boleh dipindah kepada lain karena abahnya masih hidup video call kalau aja pakai video call selama masih bisa datang ngapain video call. Makanya kita ini kadang-kadang melemahkan hukum. Padahal hukum itu bijak, hukum itu bagus sudah. Tapi kita ini kadang-kadang pengen mencari yang lemah. Padahal masih bisa. Jadi masih bisa. Jadi mereka tuh mengerti. Nah, ngerti mereka itu. Alhamdulillah. Pakai bergol nggak jadi masalah. Tapi jangan ditontonkan. Oh gitu. Di belakang. Alhamdulillah, guru, waktu sudah habis. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mulai naik ya sudah, mulai khutbah nikah. Oh, asik menawarkan khutbah nikah. Perhatian orang kan terarah ke khutbah nikah. Masuk lagi pulang lagi, tapi pulang tuh, nah ini kan pulang. Karena kelihatan masyarakat. Jangan juga guru nih Pak Ibu, sini supaya orang tahu ini abahnya nih namanya. Kalau bisa hidup ini Pak Ibu menutupiakan prasangka kada baik, tutupiakan. Apabila kita tuh Bapak Ibu memunculkan indikasi prasangka kada baik dari masyarakat banyak, jangan ditontonkan beliau seperti ini, jangan tutupkan supaya jangan muncul prasangka yang tidak baik dari masyarakat. Insya Allah Allah akan menutupkan aib kita di akhirat. Jangan membuka aib orang, tutupkan aib orang. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyuba yaumil qiyamah.
Siapa yang menutupkan aib saudaranya muslim di dunia, Allah akan menutupkan aib saudaranya, aibnya juga di padang mahsyar. Kan bisa ditutup tuh, tapi kalau pembunuhan kalau ditutup itu harus diungkap. Nah itu lain lagi. Tutup ya, inya membunuh, tutup, jangan, nggak boleh. Itu namanya mendukung kezaliman. Beda lagi. Nah kembali kita lagi. Berarti Ibnu Hajar adalah seperti orang masbuk. Hukumnya kata Ibnu Hajar ada bisa 3 rukun yang panjang berlaku. Hukum masbuk sudah, karena dia mengutamakan mengerjakan yang sunat seperti menyelesaikan baca tahiyat awal, yang menyebabkan berdiri terlambat hanya Fatihah pun terlambat. Nah ini masalahnya. Hukum masbuk itu sudah jadi Ibnu Hajar. Berarti nomor rakaat. Kalau Imam Ramli hukumnya itu boleh 3 rukun yang panjang. Nah agak lemah pendapat Imam Ramli. Kemudian inilah sekaliannya hukum orang muwaffiq. Muwaffiq itu Bapak Ibu, imam Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar. Di perjalanan sembahyang akhirnya terlambat baca Fatihah, termasuk semalam ngantuk waktu tasawuf awal, menyelesaikan tasawuf awal sedangkan imam dan makmum sudah berdiri betul. Nah ini yang menyebabkan Fatihah terlambat. Nah berarti apabila yang seperti itu ada 5 macam yang sepakat Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli sepakat bahwa boleh 3 rukun yang panjang terlambat. Yang sisanya 3 ini beda pendapat. 3 beda pendapat apa? Pertama salah sangka. Allah Akbar imam itu. Nah itu tetap dikira duduk tasyahud awal turun, ternyata baru memulai sembahyang. Itu mungkin matanya buta atau gelap di situ. Yang kedua itu tertidur waktu tasyahud awal. Itu beda pendapat Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Yang ketiga karena menyelesaikan tahiyat awal yang menyebabkan kita tidak sempat baca Fatihah karena imam hendak rukuk. Kata Imam Ramli boleh 3 rukun yang panjang terlambat. Ibnu Hajar tidak bisa, dia masuk. Kemudian maka sekarang hendak masuk bicara hukum orang masbuk pula. Kita bicara hukum masbuk. Ingat Bapak Ibu lah, masbuk itu ada 2. Jangan lupa. Ada masbuk yang menambah rakaat seperti terlambat datang. Masbuk tidak menambah rakaat. Masbuk yang tidak menambah rakaat seperti terlambat datang ke masjid ke mushola, orang hendak rukuk atau orang rukuk, kita sebagai makmum takbir, takbiratul ihram, sempat rukuk sama imam, tumaninah. Masbuk itu masbuk tidak menambah rakaat. Kita ke pembicaraan awal. Ada masbuk yang menambah rakaat itu karena tidak sempat rukuk sama imam serta tumaninah, atau imam iktidal makmumnya rukuk karena terlambat datang. Ingatlah terlambat datang. Kalau di rakaat kedua imam rukuk, kita menyelesaikan Fatihah. Ini di rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Imam rukuk, kita menyelesaikan Fatihah, lalu kita baru rukuk, imam iktidal, baru kita iktidal, nggak jadi masalah. Paham nggak ya? Hati-hati bingung. Kita datang terlambat. Ini ke pembicaraan awal.
Imam lakum dinukum waliyadin, kata imam. Lalu imam rukuk, kita angkat takbir. Sempat kita rukuk sama imam dengan tumanina, masbuk tidak menambah rakaat karena sempat rukuk sama imam tumanina. Apabila imam iktidal, ini yang terlambat datang, kita rukuk, masbuk menambah rakaat. Jelaskan sudah? Nah, ini. Nah, kita teruskan. Maka orang masbuk itu lawan orang muafid. Muafid itu tidak ada menambah rakaat. Kalimat muafid itu Bapak Ibu. Lah, ini istilah dalam fikih. Masbuk tadi terbagi dua. Ada masbuk yang nambah rakaat, ada masbuk yang tidak menambah rakaat. Kalau muafid tidak menambah rakaat. Berarti kalau masbuk yang tidak menambah rakaat itu bisa dikategorikan istilah muafid. Nah, ini nih. Terus, yaitu orang yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya. Siapa ini? Ini yang masbuk, ini masbuk, ini kalimat masbuk. Masbuk, maka ada orang masbuk itu lawan orang muafid, berlawanan lawan orang muafid. Yaitu masbuk, hati-hatilah. Yaitu siapa? Masbuk. Orang yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya. Ada sempat si makmum ini mengikuti waktu imamnya berdiri, masih berdiri, baca Fatihah atau baca ayat. Masa yang dapat padanya membaca Fatihah, masa yang selesai pada membaca Fatihah, ada selesai baca Fatihah. Sebab imamnya rukuk. Yang pertengahan bacaan Fatihahnya bacaan Fatihah yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Artinya mulutnya normal aja. Ini ada juga Bapak Ibu membaca Fatihah kayak apa? Kecepatan. Imam lakum dinukum waliyadin. Nang terlambat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf ayat tuh. Kecepatan lalu angin huruf Fatihah. Hukumnya batal. Bukan masbuk lagi tuh, batal. Hanya gini loh Ibu, kalau kita Pak Ibu membaca Fatihah sudah proses, apakah cepat, apakah lambat, penting proses. Lalu kita itu sembahyang datang ke masjid ke mushola, imam dalam keadaan hendak rukuk, kita baca Fatihah aja. Imam kan hendak rukuk, berarti belum rukuk. Lalu imam Allahu Akbar rukuk, putus Fatihah, kejar rukuk imam, Fatihah kira ditanggung imam. Itu dulu nih pembahasan yang telah lewat, bukan pembahasan yang apa namanya 3 rukun yang panjang ini sudah selesai semua. Nah kalau ini lambat bacaannya, nah ini masuk yang 3 rukun yang panjang tuh. Maka tiap rakaat kayak itulah guru. Berarti kalau tiap rakaat alhamdulillah rokok orang boleh 3 rukun yang panjang karena memang mulutnya seperti itu. Ujar orang tua bahari, maaf nih, ada orang soleh amuntai. Dimakannya anu jar latih jar supaya latih mulutnya. Ujur jualan. Kalau baca dalam kitab kita tahu. Tahu lah latih lah. Supaya latih, berarti lantai itu kan latih itu. Orang tua dari itu. Kami pengajian dulu kalau Abu Guru Sukri pengajian sama Guru Sukumpul di Keraton. Makanannya di sini lapat lawan stroke. Kenapa?
anu lapat itu supaya dapat. Nah berarti anak mendapat pendapatan rancang-rancang lapat. Anu lah orang bahari itu sugestinya kan bagus. Orang bahari itu baik. Tapi kada menuhanakan nang kayak jadi doa. Mungkin mengambil anu hadis qudsi, ana indal zoni abdi. Aku tergantung sangkaan hamba-Ku terhadapku. Punya Allah Ta'ala. Nah, itu dah. Nah, kembali lagi. Tiada apa tuh? Nisbah disandarkan bacaan dirinya. Nah, artinya tidak diarahkan menurut bacaan sekehendaknya. Nisbah itu disandarkan. Terus itu nisbah itu disandarkan, diarahkan bacaan dirinya menurut dirinya. Artinya bacaan pertengahan itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sama tuh nisbu Sya'ban tuh Ibu. Jangan terlalu cepat bacaan karena orang banyak mengikuti bacaan kita. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ternyata orang mengikuti bacaan bergumpal itu. Nah, bubuhan nisbu Sya'ban nih. Bubuhan siapa mau mimpin di sini? Nah, hanya bacaan itu jangan terlalu cepat. Ini bacaan ya yakinlah bubuhan mana mengikuti. Bacaan apa tuh lah aja. Bahasa apa tuh? Jangan juga Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sakan tungtung membaca Yasin sekali aja hilangan jemaah itu kelambatan pulang itu. Nah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Artinya membaca bacaan Quran ini jangan menurut gaya kita, menyesuaikan karena kita ini orang banyak. Nah, mulut orang itu nyaman mengikuti bacaan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum ghafilun. Sama apa tuh memimpin yang tasbih itu 25 diri. Ini orang hanya 10 kan sampai pokok deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disarikinya Allah Ta'ala saya bicara. Dan maka itu kalau memahami orang memimpin harus bijaksana. Jangan juga kalau kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah takanduk makmum. Ini jangan gaya kita ini memimpin orang banyak. Dan tiada pula bacaan imamnya sama ada pada rakaat yang pertama imam atau yang lainnya. Nah, ini panjang lebar pembahasan. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadinya sudah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.
anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana waqdi hajatina, Allahumma yassir lana waqdi hajatina, Allahumma yassir lana waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.